ini nih, Marvel. Marvel kan di daerah Tangerang, bukan itu tempat tinggalnya. Ya, kita mulai pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahannya. Kamu share screen ya. Ini tampilannya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus mengenal dulu peta konsepnya, peta pemikiran kita. Kita akan mempelajari terkait dengan benda. Benda itu sangat banyak ada di sekitar kita, bahwa benda itu sering sekali kita lihat, sering sekali kita pegang, sering sekali kita rasakan. Benda-benda itu ada wujud, ada perubahan wujud, ada bahan dasar. Nah, yang akan kita pelajari, kalau kita mulai dari wujudnya ada 3, yaitu yang ada di rumah, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Benda-benda apa saja yang berbentuk padat, itu benda-benda yang bisa kamu pegang, bisa kamu lihat, dan bentuknya agak keras maupun lembek, itu merupakan benda padat. Lalu benda cair seperti air minum, ya kan, keringat, kemudian ada kecap, sirup, itu benda cair. Lalu benda gas itu berupa seperti karbon dioksida, kemudian oksigen, kemudian gas yang ada di tabung LPG, ya kan, itu bentuk-bentuk gas. Nanti selanjutnya akan Pamuna jelaskan satu persatu, baik itu dari ciri-cirinya maupun sifat-sifatnya ya. Nah, yang kedua adalah perubahan wujud. Ini yang akan kita pelajari ada 3 ya, wujud, perubahan wujud, dan bahan dasar. Perubahan wujud itu ada 5, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Artinya apa? Mencair itu padat menjadi, kemudian membeku, contohnya banyak. Air yang dimasukkan ke dalam freezer dia akan mengeras, membeku, memadat. Menguap, cair menjadi gas. Mengembun, gas menjadi cair. Menyublim, padat menjadi gas. Lalu yang ketiga adalah bahan dasar. Logam, plastik, kayu, karet, dan kaca. Baik, itu perkenalannya. Nanti peta konsep ini nanti akan kamu tulis di akhir pembelajaran hari ini, di akhir penjelasan hari ini. Baik, ini standar kompetensinya memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya. Lalu kompetensi dasarnya mengidentifikasi wujud benda berupa padat, cair, gas. Kemudian mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud benda padat ke cair, cair ke gas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaan. Bahan itu kan, bahan benda itu kan ada yang seperti karet, ada yang seperti kaca, itu gunanya masing-masing, fungsinya masing-masing. Nanti akan kita jelaskan. Indikatornya dapat menggolongkan benda-benda berwujud padat, cair, dan gas, dapat menyebutkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, ya kan, ada 3-tiganya di situ. Nantinya kamu dapat menjelaskan terjadinya perubahan wujud beserta contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Kayak tadi Pemunak nyontohin, kamu masukin air ke dalam freezer, itu namanya proses membeku, perubahan wujud dalam proses membeku ya. Jadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini dia. Kelihatan kan gambarnya? Kalau nggak kelihatan bilang ya. Kelihatan jelas kan ya? Iya, iya. Oke. Kelihatan. Bapak kelihatan jelas. Oke, sip. Bisa dilanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Ada yang mau bertanya? Itu baru pengenalan ya. Nah, ini Pak, dia. boleh nanya nggak, Pak? Boleh, silakan.
Untuk yang tadi, peta konsepnya itu tidak ada bentuk yang dari gas ke padat. Kita Adanya ulang. padat ke gas. Dari gas ke padat. Gas ke padat. Oke, nanti pemulap tambahin. Gas ke padat itu namanya apa? Mengkristal ya. Iya, Pak. Dari gas ke padat kan, mengkristal kan. Itu contohnya kayak arang yang di knalpot kendaraan. Itu kan knalpot kendaraan itu arang kalau kita ambil di lubang knalpotnya itu kan hitam-hitam itu kayak serbuk-serbuk seperti itu. Padahal itu awalnya bukan serbuk, tapi dia itu asap. Asap itu kan gas yang keluar dari kendaraan, dari mesin, lama-lamaan menumpuk akhirnya menjadi sebuah benda padat. Nanti pemula tambahin kok, oke? Nanti diingatkan lagi ya di materi pas perubahan wujudnya. Oke ya, makasih. Lanjut. Ini ada benda yang sering kali kita lihat, yang sering kali ada di rumah kita, itu tiga-tiganya ada semua, benda padat. Contoh benda padat ya sangat banyak ya, kayak misalkan kamu sekarang lagi pegang handphone, itu benda padat. Sekarang kamu lagi duduk di bangku, itu bangku adalah benda padat. Sekarang kamu pakai baju, yaitu baju kamu benda padat. Kamu pegang pulpen, buku, dan lain sebagainya, itu semua benda padat. Oke, paham? Ini adalah benda cair. Isinya ya, bukan wadahnya ini. Isinya yaitu air, benda cair. Kamu minum, berarti menggunakan air. Kamu mandi, menggunakan air. Kamu wudhu, menggunakan air. Cuci muka, cuci tangan, menggunakan air. Itu namanya benda cair. Benda cair banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa benda cair kita mungkin tidak bisa mandi, tidak bisa gosok gigi, tidak bisa mencuci baju, dan lain sebagainya. Benda gas itu tidak bisa kita lihat ya, tapi bisa kita rasakan kadang karena menimbulkan bau, tetapi tidak juga dengan karbon dioksida dan oksigen. Kadang oksigen juga tidak menimbulkan bau. Tetapi benda padat itu jelas ada, benda gas itu jelas ada di apa yang ada di depan kamu, itu gasnya banyak. Ketika kamu menghirup udara, berarti kamu menghirup benda gas, namanya oksigen. Nggak kelihatan oksigennya, tetapi oksigen itu yang berupa benda gas itu sudah kamu hirup ke dalam paru-paru. Dan setelahnya kita keluarkan, kita hembuskan udara yang ada di paru-paru, maka itu berupa karbon dioksida, itu gas juga. Kemudian tabung gas, isinya juga gas ya. Balon terbang, ini juga isinya gas. Mengapa dia bisa terbang? Karena berat jenisnya gas itu lebih ringan daripada berat jenis massa yang ada di luarnya. Jadi dia akan melayang, ngambang. Baik, selanjutnya. Wujud benda. Benda padat termasuk, ini contohnya yang pemunaf bilang tadi, pensil, penggaris, pulpen, buku, dan banyak lagi macamnya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang wujud benda padat? Enggak ya? Enggak ya? Lanjut berarti. Udah jelas. Oke, ini benda cair. Ada air, sirup, kecap, bensin, minyak, oli, apalagi keringat ya. Keringat kita itu juga merupakan benda cair. Air. Ya. Apalagi? Apa yang ada di sekitar kita kira-kira yang cair? Kopi, air, darah. Air. Susu. Airnya ya, bukan kopinya ya. Kalau kopinya kan biji. Air. Susu. Teh. Darah kita. Darah kita cair. Air liur kita cair. Ya kan? Kayak pipis itu cair gak? Iya, itu Faiza kalau ngompol itu cair itu ya. Ada nggak Faiza di sini? Waduh, kenapa tuh? Oke, lanjut. Banyak sekali ya benda berupa cair. Kita lanjut ke benda gas. Nah, benda gas. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Oleh karena itu, balon udara, balon gas,
dan ban untuk berenang berisi gas, termasuk ban mobil, ban motor kita, ban sepeda kita, itu isinya gas. Padahal di dalamnya itu nggak kelihatan kan bahwa dia ada isinya. Tetapi mengapa ban itu bisa mengembang? Karena dia ada gas. Kamu coba aja tiup plastik atau tiup balon, mengapa itu balon bisa mengembang? Padahal di dalamnya nggak ada isinya. Bukan nggak ada isinya, tidak terlihat isinya. Nah, di situ sebenarnya di dalam ruangan plastik, di dalam ruangan balon yang kita tiup itu mengandung benda gas. Jadi benda gas tidak terlihat. Itu wujud-wujud benda padat, cair, dan gas. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Munaf lanjutkan? Atau lanjut saja nih? Lanjut saja ya. Baik, ini adalah sifat-sifat benda. Yang pertama adalah sifat benda padat, bentuknya tetap. Ada yang bentuknya tetap. Kamu punya handphone yang kamu pegang saat ini, ketika kamu remes, kamu pegang, maksudnya ketika kamu pegang itu nggak mungkin dia bentuknya akan berubah jadi melengkung-melengkung atau apa, itu nggak mungkin. Pensil ya pensil aja, ya kan? Bentuknya tetap, ya kan? Beda dengan yang berbahan dari bahan lunak. Contoh, plastisin. Contoh lagi, baju. Contoh lagi, lilin. Ketika kena sentuhan, ketika benda itu kena gaya, baik gaya gesek, gaya sentuh, atau gaya tekanan gitu, dia akan berubah. Dia pasti akan berubah. Kayak plastisin, kita pegang-pegang nanti yang tadinya bulat, dia berubah menjadi bentuk pisang, bentuk semangka, semongko, ya kan, atau bentuk yang lain. Baju, kenapa contohnya baju? Baju itu dapat berubah bentuk. Coba kamu baju dilebarin begitu kan, terus tahu-tahu kamu gulung-gulung, sama enggak bentuknya? Baju yang dilebarin sama yang digulung-gulung sama enggak? Beda lah. Nah, itu maksudnya benda itu berubah bentuk, bentuknya bisa berubah. Tetapi kalau kamu coba remes-remes handphone, bisa nggak kira-kira berubah? Dia nggak bisa, karena padatnya itu bersifat tetap. Ya, ada yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya? Berarti lanjut. Oke, lanjut. Sok, mangga atuh. Sifat-sifat benda cair. Ini benda cair. Benda cair itu sifatnya atau bentuk tidak tetap. Maksudnya tidak tetap begini. Kamu punya air segelas. Ya, ambilin air. Alia. Kopi. Kamu punya air segelas. Nah, dalam air gelas itu, ketika kamu masukkan ke dalam atau air segini nih, ini ada di botol ya, botol minum ya, di tumbler. Ketika kamu masukkan air ke dalam tumbler ini, pasti air itu akan menyesuaikan bentuknya, menyesuaikan bentuk dari tumbler itu sendiri. Nah, ketika kamu masukkan ke dalam gelas, kalau ini kopi, enak, ya kan? Masukkan ke dalam gelas, maka air itu bentuknya seperti gelas. Kalau kita minum lebih enak lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya, jadi air itu bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Kalau air itu kita masukkan ke dalam mangkok, kira-kira airnya itu menyerupai apa? Mangkok. Mangkok, ya kan? Dan seterusnya begitu. Kalau kita pindah ke piring juga akan melebar seperti piring. Itu air, ciri-ciri air yang pertama. Yang kedua, permukaan air yang tenang selalu datar, rata. Semua air bentuknya pasti rata. Ini kemudian punya kopi, kamu mau nih kopi, ini bentuknya rata tuh, nggak bergelombang begini kan. Kalau kita minum lebih mantap lagi tuh kopinya. Kamu ngopi nggak di rumah? Itu air ya. Habis. Kalau kopinya itu benda padat, tapi Bapak, ya. Bapak Denis mau masuk tapi dia belum bisa join. Oke, sebentar. Ini dia WA saya tadi juga ngirim foto ke Bapak itu. Oke, sebentar ya. Oke, biarin nanti aja deh. Nanti kamu telepon aja.
soalnya ini lagi direkord ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Air itu selalu permukaannya berupa permukaan yang datar. Kamu cari deh air ada nggak yang miring begini atau bergelombang begini, nggak ada. Ada pasti datar set. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, mengalir ke tempat yang rendah. Nggak ada air mengalir ke atas. Itu hanya ada dalam hayalan dan mimpi belaka. Kisah dongeng. Air mengalir ke atas, menjemput bidadari yang ada di kayangan, itu nggak mungkin itu hanya fiksi aja itu ya. Jadi air itu selalu turun ke bawah. Keempat, menekan ke segala arah. Menekan ke segala arah itu menempati segala ruangan, dari pojok ini bawah sampai atas itu terisi semua padat. Ada celah-celah itu keisi lagi air, karena air itu sifatnya menekan ke segala arah. Berikutnya adalah meresap melalui celah-celah kecil atau yang sering disebut dengan daya kapilaritas. Daya kapilaritas itu, kamu coba nih ada kopi nih, air. Kamu taruh di sini ada kain, kainnya masukin, terus kainnya sebagian dikeluarkan. Nanti air itu akan keluar, akan menetes melalui kain itu. Itu namanya daya kapilaritas. Daya meresap melalui celah-celah kecil pada kain tersebut. Jadi air itu meresap, bisa kertas, bisa kapas, bisa kain. Yang keenam adalah melarutkan zat-zat tertentu. Ini yang tadi kamu bilang, Pak, kopi itu benda cair. Kalau kopinya bukan. Tapi kalau kopi diseduh dengan air, jadinya kopinya larut ke dalam air itu sendiri. Nah, jadi kalau kita coba enak. Jadi manis, ya kan? Itu kalau yang keenam ini, air dapat melarutkan zat-zat tertentu. Contoh, ini ada air. Kita taruh kopi serbuknya, kita taruh gulanya, kita aduk. Larut nggak kira-kira? Larut kan? Iya. Nggak mungkin gulanya masih bentuk pasir gitu, nggak mungkin. Tapi gulanya udah nggak ada, kemana ini larut? Itu namanya larut. Bukan larut dalam kesedihan ya, larut dalam bentuk cair. Larut dalam kesedihan mah serel, itu mah larut mulu tiap hari. Lanjut. Nah, ini sifat-sifat benda cair ya. Bentuknya tidak tetap, contohnya itu tadi berubah-ubah, itu ada di gelas, mangkok, botol. Tadi kamu udah contohin. Datar permukaannya, dari tinggi yang ke rendah, menekan ke segala arah. Nih, menekan ke segala arah. Jadi dia selalu mengisi dan selalu mengalir ke tempat-tempat dari tinggi ke rendah dan menekan ke segala arah. Ini yang namanya daya kapilaritas atau meresap melalui celah-celah kecil. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini melarutkan zat-zat tertentu, gula dilarutkan, diaduk, ya hilang gulanya, tapi rasanya jadi manis. Manis ya, rasanya manis. Oke, lanjut. Nah, ini sifat-sifat benda gas. Sifat-sifat benda gas itu benda memiliki bentuk sesuai dengan tempatnya, sama kayak air. Kalau gasnya masukin botol ya kayak botol. Bendanya gasnya masukin gelas ya kayak gelas. Menempati ruang, semua ruang terisi. Di rumah ini ada gas misalkan. Di pojok sana bau gas ya di sini bau gas, karena gas itu menyebar. Mempunyai massa, ya kan, dapat menekan, dapat memuai. Itulah dari sifat-sifat benda gas. Nah, ini ada perubahan wujud benda, yang selanjutnya adalah perubahan dari sifat benda. Ini kelihatan nggak yang ini PowerPoint-nya? Kelihatan. Ini apa? Pak. Bab 5. Bab 5 ya. Oke. Iya. Oke. Perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda itu kan ada beberapa penyebabnya. Satu, pembakaran. Koran dibakar, tadinya kan bentuknya kertas. Ketika dibakar, dia dipanaskan kena api, dia akan berubah menjadi arang, abu, dan lain sebagainya. Itu berubah bentuknya. Sepakat. Benar itu semua ya. Nggak ada masalah. Jadi, Bapak, ya, saya mau bertanya, ini ditulis nggak Pak? nanti
Nanti. Jadi hari ini kamu simak aja dulu segala apa yang perlu kamu tulis atau yang kamu selesaikan nanti setelah ini, dan bukan hari ini juga, kasihan hari ini kan ada agama kan, nanti matematika, jadi hari ini kamu jelasin dulu, oke? Semangat ya, mantap semuanya, kamu pertanyaannya hebat, menjawab untuk yang lainnya. Ini ada yang disebabkan tadi pembakaran rumah yang tadinya bagus banget, ada atapnya, ada dindingnya, ada macam-macam, tahu-tahu kebakar, brek, habis semua, jadi abu, semua jadi bara, semua jadi gosong semua, ambruk, habis, ya kan? Jadi arang, jadi abu, itu berubah bentuknya nggak, kayak gitu? Berubah semua ya. Nah itu yang namanya perubahan sifat benda yang disebabkan oleh pembakaran. Dan perkaratan itu jika ada logam seperti besi, kemudian dia berkarat, keropos, lama-lama habis, besinya hilang, besinya melengkung dan lain sebagainya, keropos ya, itu perkaratan. Disebabkan oleh proses oksidasi oleh oksigen dan air pada besi. Apalagi kalau besi itu disiram air garam, cepet banget berkaratnya ya, karena air garam itu sangat mempercepat untuk proses pengaratan. Selanjutnya adalah pemanasan. Jika dipanaskan, itu air menjadi uap air. Air berubah sifat menjadi gas. Pemanasan pada benda padat dapat mengubah wujud benda menjadi cair. Contohnya lilin dan logam yang dipanaskan. Kamu punya lilin. Bapak, ya? Maaf Pak, saya motong-motong terus. Ini katanya Denis WA saya terus nih, dia bilang dia nggak bisa masuk terus. Oke, sebentar. Pak Munaf skip dulu ya bicaranya. Pak Munaf atur dulu nih. Berarti di Zoom-nya ini berarti harus berhenti berbagi dulu. Baru coba suruh masuk lagi ya. Soalnya ini lagi di record. Bisa nggak kalau di record itu menerima joinan baru gitu kan? Coba dia suruh masuk lagi. Ya Pak. Oke. Pak Munaf tunggu nih. Habis dia WA saya terus, jadi makanya saya bilang ke Bapak. Iya, WA Pak Munaf juga sih, cuman Pak Munaf lagi bicara sama kalian. Dijeda sebentar. Coba Bapak lihat di WA Bapak deh, kayaknya dia ngirim foto gitu. Oh ini, baca WA-nya. Yang gambar nggak jelas gitu sih. Ya udah kita lanjut dulu deh. Nanti diberhentikan dulu rekamannya. Kita dulu ya, dulu. Oke, tetap stay di sini. Udah sama. Alhamdulillah, Denis masuk ya. Halo Denis, selamat pagi, ganteng. Mana Denis? Itu sudah gabung, Pak. Iya, udah pemerintah terima kok. Halo Denis, coba liatin di kameranya, kamu jangan
ditutupin, nggak apa-apa. Denis, Pemunaf tuh udah nanyain sama teman-teman tuh dari kemarin, Denis kemana gitu kan, ditelepon sama Pemunaf juga. Denis, selamat pagi. Sehat Denis? Dengar suara Pemunaf nggak? Halo? Oke deh. Tetap perhatikan ya Denis ya. Kamu lihat apa yang tampil yang ada di layar kamu dan kamu perhatikan baik-baik. Baik, Pak Munaf lanjutkan untuk presentasinya. Nggak lama lagi ya, cuma sedikit aja kok. Tadi sampai mana tadi ya? Denda, guys. Oh iya, denda gas kalau nggak salah. Sampai pada Pemanasan. Oh iya, ini pemanasan. Lilin bisa mencair, bisa meleleh karena ada panas. Kemudian banyak sekali yang karena dipanaskan dia berubah. Ini pembusukan. Kalau gambar yang atas itu gambar pembusukan ini ya, jeruk membusuk lama-lama karena busuk lama-lama dia akan lembek, akan mencair dan akan hilang bentuk aslinya. Sama kayak pisang, buah-buahan yang lain, sayur juga. Pembusukan disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Nah, pendinginan sudah sangat jelas bahwa ketika kamu masukin ke air ke dalam freezer, kamu akan mendapatkan sebuah batu es dari hasil pembekuan air itu. Itu udah jelas ya. Pemberian tekanan itu tadi Pemunaf bilang kalau kamu punya Play-Doh, punya plastisin, kamu remes-remes kayak gini dibentuk menjadi macam-macam, itu karena ditekan. Tekanan itu tekanan tangan kita. Tekanan tangan kita bisa mengubah wujud suatu benda, bentuknya bisa berubah ya. Dan tekanan juga bisa tekanan dari gas contohnya di panci itu presto ya, itu tekanannya saking tingginya, maka tulang yang ada di dalam ikan itu akan semakin lunak. Jadi karena tadinya tulangnya keras jadi lunak, itu kan karena pemberian tekanan. Lanjutnya ada perubahan sifat benda yang bersifat sementara dan bersifat tetap. Perubahan yang bersifat fisikal, perubahan benda yang bersifat sementara. Contohnya adalah es dicairkan maka akan menjadi cair kembali. Dari air menjadi es batu dan berubah bisa menjadi air lagi. Itu sementara. Artinya berubahnya tidak tetap. Ya kan? Dari lilin menjadi cair, jadi lilin kembali yang beku, gitu kan? Perubahan kimia, perubahan benda yang bersifat tetap, tidak bisa kembali seperti air, es batu kembali air lagi, itu nggak bisa kalau kimia ya. Dan perubahan tersebut umumnya menimbulkan zat baru, contohnya kertas dibakar jadi abu, atau kertas benda padat dibakar mengeluarkan asap, mengeluarkan gas. Itu dari abu, dari gas itu nggak akan kembali lagi ke kertas, itu sifatnya permanen atau tetap. Kemudian biologi, perubahan yang dipengaruhi oleh organisme hidup yang di dalamnya tidak dapat lagi kembali seperti semula. Sayur kangkung yang sudah busuk, dia tidak akan mungkin kembali ke sayur kangkung yang segar kembali. Semongko yang sudah busuk tidak akan mungkin menjadi semongko yang menjadi yang segar kembali, itu nggak mungkin ya. Jadi pisang juga demikian, tetap, jadi sifatnya tetap, tidak kembali, tidak menjadi segar kembali. Oke, itu yang dapat Pemunaf sampaikan. Ini rangkumannya. Baik, ada satu hal lagi yang ingin Pemunaf sampaikan, yaitu tadi yang sempat ditanyakan sama di awal tadi, siapa ya, perubahan wujud
benda. Nah, perubahan wujud benda itu kita mengenal tadi ada yang namanya menyublim, ya kan, mengembun. Pemunaf carikan gambarnya. Ini gambarnya ya. Cukup melihat gambar saja. Jadi biar lebih enjoy. Nah, ini dia gambar. Pilih yang mana nih yang bagus nih? Kelihatan nggak gambarnya? Semuanya bagus, Pak. Oh ya, Kelihatan, semuanya bagus. Tapi pemunaf pilih yang pertama aja. Mana yang pertama itu yang bagus? Oke. Mana belum muncul? Kita tunggu aja. Internetnya lama, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Jadi benda itu kan tadi pemunaf bilang ada 3. Itu benda cair, benda gas, benda padat. Masing-masing ketika berubah ada namanya masing-masing. Ini kita padat dari sini ke gas. Ada namanya menyublim, ada namanya gas kepadat, mengkristal. Tadi yang ditanyakan sama siapa tadi ya? Gas kepadat, ini mengkristal namanya ya. Oh iya ya. Abel, Pak. Itu namanya Abel. Abel Tasman ya. Iya, Pak. Abel pokoknya lah. Gas kepadat. Bukan Abel Oke, Tasman. jadi ketika kamu akan menghafal perubahan wujud benda, kamu tidak perlu menghafal begini. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas ke bentuk cair. Kemudian menguap adalah perubahan dari wujud cair menuju ke wujud gas. Itu tidak perlu. Gunakan segitiga benda ini. Dari gas, cair, padat, dan ini ada arah panahnya. Gas ke cair adalah menguap. Gas ke cair adalah mengembun. Gas ke cair itu karbon dioksida di malam hari. Ketika kamu pagi-pagi hari, kok kenapa daun pada basah padahal nggak ada hujan? Itu karena ada embun. Nah, embun itulah. Maka kita sering sekali menyebut ada embun pagi itu daunnya pada basah. Hati-hati naruh motor di luar, nanti mobil di luar, nanti kacanya basah, atapnya basah. Itu embun. Tiap hari kita sebut embun, tapi inilah arti dari embun sebenarnya adalah dari gas karbon dioksida itu yang dihasilkan oleh tumbuhan pada malam hari. Kemudian dia mengembun dan berubah menjadi air. Dari cair ke padat jelas membeku, nggak perlu dijelaskan. Dari padat ke gas adalah menyublim. Dari cair menuju gas dia adalah menguap. Contoh, bensin cair kan? Bensin cair kan? Ketika bensin itu cair dan ketika kita buka dia akan habis, akan menguap gitu. Jadi dia namanya menguap. Kemudian dari cair, dari padat menuju air yaitu mencair, dan gas menuju padat adalah memadat atau mengkristal. Baik, itu aja yang Pak Munaf sampaikan di kesempatan hari ini, di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum Pak Munaf tutup? Ada salam-salam mungkin buat teman-teman yang ada di Bogor, yang ada di Bandung. Kenapa nggak pulang-pulang dari Bandung? Itu betah banget. Betah di Bandung, ada yang di Tangerang, Banten, ya kan? Yang ada di Seskual saja, yang ada di Cipulir saja, Pak Munaf di Cipulir saja, nggak kemana-mana, nungguin Jakarta aja, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas belum hari ini ya, Pak Munaf hanya memberikan penjelasan saja. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Munaf kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Enggak, Pak. Saya, Pak. Oke ya, nanti yang ketinggalan materinya silakan boleh kamu lihat di YouTube-nya Pak Munaf. Setelah ini Pak Munaf akan share di YouTube, dan jangan lupa kamu pahami baik-baik. Oke? Pak Munaf akhiri atau bagaimana ini? Bapak. Ya. Berarti kita belum ada tugas dong, Pak. Oke, belum. Jadi hari ini Pak Munaf cukup menjelaskan, dan setelah ini Bu Siti ya. Setelah ini Bu Siti. Ya. Nanti siang kita belajar matematika. Mau belajarnya bagaimana, nanti kita bersama-sama saja. Oke?
Oke. Baik, terima kasih anak hebat, anak pintar semuanya. Sebentar lagi kamu ujian semester, jangan lupa belajar ya di akhir bulan ini, November. Di akhir bulan ini kalian ujian kenaikan semester. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tangannya hilang, Mbak Muna kok. Dadah. Ayah. Boleh keluar kan, Pak? Boleh leave? Goodbye. Bapak. Keluar. Aku mau nanya bentar. Enggak ya. Boleh Pak Muna bergeser ya ke yang lain. Pak Muna akhiri. Oke, dadah semuanya.